Siti Fatimah binti Maimun atau dikenal dengan nama Putri Retnoswari, lahir di Malaka pada 1064 Masehi. Perempuan muslimah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini merupakan putri dari Sultan Mahmud Shah Alam yang merupakan keturunan dari Iran, dan ibunya bernama Aminah yang berasal dari Aceh. Fatimah binti Maimun datang ke tanah Jawa atas perintah Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim menginjakan kaki di tanah Jawa sekitar tahun 1080 Masehi, sedangkan Siti Fatimah menyusul kemudian pada tahun 1081 Masehi. Saat datang ke tanah Jawa, Siti Fatimah binti Maimun masih berusia 17 tahun. Proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh Siti Fatimah binti Maimun melalui proses dagang dengan penduduk asli Gresik ketika itu. Pejuang muslimah tersebut datang dengan kapal-kapal dagangannya yang besar, dengan membawa barang dagangannya untuk ditawarkan dengan cara-cara ajaran Islam. Fatimah binti Maimun, seorang perempuan muslimah, datang ke Pulau Jawa dan mendaratkan kapal dagangannya di desa Leran, sebelah barat kota Gresik. Meskipun proses islamisasi di Gresik penuh tantangan, karena masih kentalnya Hindu-Buddha, adanya kompleks makam tertua yang terdapat di Gresik merupakan bukti penyebaran agama Islam di Indonesia. Makam tertua Fatimah binti Maimun yang berusia 475 Hijriah atau 1082 Masehi bertepatan dengan kekuasaan Prabu Airlangga di Kerajaan Kadiri Daha. Sampai abad ke-8 Hijriah, pengislaman penduduk pribumi masih berlangsung sporadis. Namun pada abad ke-9 Hijriah, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. Hal ini terbukti dengan berdirinya kerajaan berlatar belakang Islam seperti Kerajaan Ternate, Aceh Darussalam, Demak, Cirebon, dan Malaka. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini kebanyakan berdarah campuran, keturunan raja-raja pribumi pra-Islam dan para pendatang Arab. Dalam hikayat yang lain, tokoh ini dikenal dengan sebutan Putri Retnoswara atau Swari, putri Sultan Mahmud Shah Alam dari negeri Kamboja yang dengan ikhlas menyediakan dirinya sebagai seorang perempuan yang melakukan dakwah untuk mengajak petinggi-petinggi kerajaan setempat yang pada waktu itu belum beragama Islam. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa Fatimah adalah putri Sayyid Maimun, Sultan Kedah Malaka yang bergelar Sultan Mahmud Mahdad Alim. Hingga sekarang belum ada data sejarah yang akurat yang menerangkan asal-muasal Sang Retnoswari ini. Kalaupun arsitektur cungkup makam sang putri mirip dengan bentuk candi, cungkup tersebut memang dibangun oleh penguasa kerajaan pada waktu itu yang belum beragama Islam, untuk menebus perlakuannya yang kurang bersahabat terhadap sang pendakwah yang ternyata bermaksud baik. Fatimah binti Maimun atau Dewi Ratnaswari termasuk Ahlul Bait Rasulullah SAW. Silsilah nasabnya ke atas sampai kepada Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Fatimah binti Rasulullah SAW adalah istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Peninggalan yang sampai saat ini dikenal sebagai kompleks makam panjang, terdiri dari makam-makam dan bangunan. Pola halaman pada kompleks makam Leran tersusun ke belakang, dengan sisi belakang dianggap paling sakral. Bangunan induk berupa cungkup terbuat dari bahan batu putih merupakan makam tokoh sentral, yaitu Siti Fatimah binti Maimun, berangka tahun 475 Hijriah sebagaimana terpahat dalam batu nisannya. Meskipun Fatimah binti Maimun seorang putri sultan yang bergelimang dalam hidup kemewahan, akan tetapi tahta kerajaan, pujian kehormatan duniawi, harta benda emas, semuanya itu tak ada yang singgah dalam hatinya. Bagi Fatimah, dakwatul haq, dakwatul Islamiyah itulah bagian dari hidupnya. Meskipun Fatimah telah menyadari bahwa antara negara Kedah dan Pulau Jawa terbentang lautan yang luas, akan tetapi tidaklah akan dapat mengurungkan tekad yang telah membuhul dalam jiwanya, yang tertancapkan oleh sabda Rasulullah, "Balighu anni wala ayah." Bagi Fatimah binti Maimun, gerakan kapal layar karena digerakkan ombak. Ombak terjadi karena angin yang digerakkan oleh reaksi sinar matahari, dan matahari digerakkan oleh sunatullah, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran.
wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dengan bismillah berlayarlah 3 kapal dari Kedah melalui Selat Malaka menuju Pulau Jawa. Kapal bermuatan bahan makanan, senjata, dan juga bermuatan para mubalik dan mubalighah. Pada buritan kapal tersebut dikibarkan bendera sutra hijau dengan tulisan Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, yang artinya pertolongan dari Allah dan kemenangan dekat, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Adapun jumlah para mubalik dan mubalighah, semuanya ada 13, yang 5 perempuan dan 8 laki-laki. 5 orang mubalighah ialah Fatimah binti Maimun, Nyai Seruni, Nyai Kaling, Nyai Kucing, dan Nyai Kamboja. Sedangkan 8 mubalik ialah Sayyid Abdul Karim, Sayyid Ja'far, Sayyid Syarif, Sayyid Abdul Jalal, Sayyid Abdul Jamal, dan Sayyid Jamaluddin yang bertugas sebagai pengawal. Dan 2 orang bertindak sebagai penerima tamu adalah Ahmad dan Said. Setelah menempuh perjalanan yang jauh dengan susah payah, dengan keberanian yang menakjubkan, tetapi dengan harapan yang besar bergantung kepada Nasrum minallah, akhirnya mereka sampailah ke pelabuhan Dahak, Gresik dengan selamat. Gresik pada masa itu termasuk wilayah kerajaan Dahak Kadiri dengan rajanya Airlangga. Rombongan mubalighin dan mubalighah berjalan terus ke arah barat, kemudian ke arah Tuban, sampailah ke suatu tempat yang sekarang dinamakan Desa Leran. Disitulah rombongan para mubalighin dan mubalighah tersebut menetap dan mulai merintis perjuangan Islam di Jawa Timur. Pokok ajaran Islam yang disiarkan Fatimah binti Maimun adalah kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tersebut dalam Al-Quran diibaratkan sebuah pohon thayyibah. Oleh karena ajaran Islam itu dimisalkan pohon yang baik, maka tentulah pohon yang baik itu membutuhkan ditanam dengan baik. Sebelum pohon thayyibah itu ditanam di tanah Jawa pada jiwanya rakyat Nusantara, maka perlulah tempat yang akan ditanami itu digarap terlebih dahulu. Istilah Jawa membuat leleran, yaitu kegiatan mempersiapkan tanah yang akan digarap untuk menabur benih. Dan benih yang ditabur adalah benih tauhid. Itulah sebabnya nama desa itu dinamakan Leran. Sebelum Fatimah membuat leleran pada jiwa penduduk setempat, maka terlebih dahulu Fatimah mengadakan pendekatan kepada rakyat setempat. Cara Fatimah mengadakan pendekatan kepada rakyat, beliau menambah namanya dengan nama Dewi Retnoswari. Dewi adalah nama penghormatan bagi kaum perempuan. Retno artinya permata yang mulia. Swari yaitu suara yang mengandung makna, artinya perkataan. Fatimah binti Maimun atau Dewi Retnoswari sebagai seorang mubalighah pertama di Nusantara ini mempunyai sifat-sifat sufiah yang komplit. Beliau adalah seorang perempuan yang mempunyai kemauan dakwah Islamiyah yang sangat kuat. Di antara sifat-sifatnya yang perlu kita ketahui yaitu kuat kemauannya, keberanian yang luar biasa, cita-citanya yang luhur, cinta kepada Allah, tawadu ilmu, dan tawakal. Jika kita berziarah ke makam Fatimah binti Maimun, akan melalui 2 pintu, yaitu pintu pertama masuk ke halaman makam dan pintu kedua masuk ke ruang makam. 2 pintu itu sangat rendah, jadi para penziarah yang masuk haruslah menundukkan diri, membungkuk seperti orang ruku di dalam sholat. Menundukkan diri masuk ke dalam makam Fatimah binti Maimun itu bukan dimaksudkan supaya kita itu tunduk kepada makam, akan tetapi orang-orang yang berziarah itu supaya mengerti bahwa orang yang dimakamkan di dalam makam itu adalah orang-orang yang ahli tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang takabur, bukan pula orang-orang yang tinggi hati besar kepala. Masuk ke dalam makam, alas kaki harus dilepas. Ini pun tidak berarti bahwa kompleks makam itu suci, akan tetapi itu adalah isyarat bahwa manusia-manusia yang dimakamkan itu adalah orang-orang yang hatinya, jiwanya betul-betul bersih mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ikhlas meninggalkan tanah airnya, ibu bapaknya, saudara-saudaranya, rumahnya, kekayaannya demi untuk menunaikan tugas balighu anni wala ayah.
Di luar makam Fatimah binti Maimun ada beberapa makam yang panjangnya sampai 9 meter. Panjang makam tersebut adalah perlambang bahwa perjuangan Islam yang diperjuangkan itu masih panjang. Dan supaya orang-orang yang berjarah itu mau menyambung perjuangan Islam yang masih panjang itu, di Leran ditemukan situs berupa batu nisan yang merupakan bukti prasasti arkeologis. Inskripsi batu nisan Leran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, setiap yang ada di bumi adalah fana, dan yang kekal abadi hanya wajah Rabb-Mu, Sang Maha Pemilik segala kebesaran, dan Sang Maha Pemilik segala kemuliaan. Inilah makam perempuan yang tak berdosa, yang lurus bernama binti Maimun, putra Hibatullah, yang berpulang pada hari Jumat, 8 Rajab setelah 7 malam berlalu, pada tahun 495, dengan rahmat Allah yang Maha mengetahui semua yang gaib, Allah yang Maha Agung dan Rasulnya yang mulia. Makam Siti Fatimah binti Maimun terletak di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Tidak sulit menemukan Dusun Leran karena berada tidak jauh dari gerbang tol Manyar yang menghubungkan Gresik dengan Surabaya dan Sidoarjo. Makam Siti Fatimah terletak di dalam sebuah cungkup persegi dengan luas sekitar 4 x 6 meter dan tingginya 16 meter. Cungkup makam Siti Fatimah binti Maimun menyerupai sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Makam tersebut merupakan makam Islam tertua yang ada di Indonesia. Sobat NU Channel, itulah kisah Fatimah binti Maimun atau Dewi Retnoswari sebagai seorang mubalighah pertama di Nusantara ini yang mempunyai sifat-sifat sufiyah yang luar biasa dan keinginan dakwah Islamiyah yang sangat kuat. Wallahu a'lam bishawab.